Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masyarakat khususnya di TPS 2, saya di sini selaku ketua TPS 2 akan memberitahukan, menginformasikan bagaimana alur kita ketika akan menentukan pilihan di TPS 2. Dan bersama saya Adek Komaruzaman, mari ikuti alur-alur jika kita ingin memilih, khususnya bagi masyarakat TPS 2. Silakan, mari ikuti saya. Di sini ada pintu masuk TPS 2 dan bisa lihat di atas ada tulisan TPS 2. Ya, kita langsung saja. Nanti di sini ada pos pengamanan. Nah, ada KPPS. Ketika masuk itu kita tidak bisa langsung masuk ya. Jadi akan diperiksa dulu oleh pengamanan di sini, akan diperiksa, dan kita dilarang untuk membawa HP, alat perekam ataupun alat-alat tulis atau kertas ke dalam TPS ini. Setelah diperiksa, maka calon pemilih atau masyarakat langsung menuju ke meja anggota KPPS 4 dan KPPS 5 untuk mengisi daftar hadir dengan menyerahkan bukti C pemberitahuan atau C undangan, dan juga dengan membawa KTP elektronik. Setelah menyerahkan ke KPPS 4, maka akan didata, menulis daftar hadir, dan akan dipersilakan duduk di tempat tunggu, di kursi tunggu. Ini perkirakan nanti akan ada 8 sampai 10 kursi tunggu. Nah, setelah duduk di sini, nanti alur selanjutnya adalah pemilih akan dipanggil oleh ketua KPPS atau KPPS 1 untuk mengambil surat suara. Nah, setelah dipanggil oleh KPPS 1, maka pemilih akan mendapatkan jenis surat suara berdasarkan hak pilihnya. Jika dia masuk dalam DPT, maka bisa dimungkinkan dia akan mendapatkan 5 jenis surat suara, yaitu surat suara presiden dan wakil presiden yang berwarna abu-abu. Yang kedua, surat suara legislatif DPR RI yang berwarna kuning. Yang ketiga, surat suara yang berwarna merah untuk pemilihan DPD. Kemudian surat suara yang berwarna biru untuk pemilihan DPR legislatif DPRD provinsi, dan yang terakhir surat suara yang berwarna hijau untuk pemilihan legislatif DPRD kabupaten atau kota. Setelah mendapatkan dari ketua atau KPPS 1, nah, si pemilih nanti akan langsung menuju bilik suara yang ada di sini. Tinggal pilih saja mana yang kosong dan akan langsung menuju ke bilik suara. Ketika tepat berada di bilik suara, maka pemilih itu harus menentukan pilihan menurut pilihannya sendiri. Jadi satu persatu akan dibuka surat suaranya. Nah, setelah dilakukan pencoblosan, lipat kembali sesuai lipatan semula. Simpan dulu, buka surat suara yang kedua, pilih lagi, coblos dengan alat yang sudah disediakan, dan simpan kembali. Dan begitu seterusnya sampai surat suara yang terakhir. Nah, setelah semuanya terpilih, sudah dilakukan pencoblosan, maka pemilih akan menuju ke kotak suara dan akan dipandu oleh KPPS 6 di sini untuk memasukkan. Jika presiden, maka harus dimasukkan ke kotak suara yang berwarna abu-abu. Jika DPR RI, maka dimasukkan ke kotak suara yang berwarna kuning. Jika DPD, maka dimasukkan ke kotak suara yang berwarna merah. Jika DPRD provinsi, dimasukkan ke kotak suara yang berwarna biru. Dan jika
DPRD kabupaten kota, maka dimasukkan ke kotak suara yang berwarna hijau. Dan setelah dimasukkan, maka pemilih tadi yang sudah menentukan pilihannya akan menuju ke meja tinta yang akan dipandu oleh KPPS 7 dan mencelupkan salah satu jarinya, bebas jari apa saja, mencelupkan ke tinta, dan setelah mencelupkan tandanya dia sudah menentukan hak pilihnya dan boleh keluar TPS. Ini nanti juga ada petugas pengamanan yang bertugas di pintu keluar. Baik, satu lagi tidak lupa, di sini ada meja, ada kursi untuk saksi dan juga untuk pengawas TPS. Nanti saksi dan pengawas TPS sama-sama akan menyaksikan dan mengawasi berjalannya pemilihan ini. Itu adalah alur bagaimana jika kita ingin menentukan hak pilih. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa khususnya bagi masyarakat yang terdaftar di DPT TPS 2 Desa Susukan Lebak, silahkan gunakan hak pilih Anda di TPS ini pada hari Rabu 14 Februari 2024. Dari saya, Ketua KPPS, Ketua TPS 2, Ade Komaruzaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.